Informasi lainnya, Saudara, hari ke-7 pencarian korban hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Tim gabungan fokus di pencarian darat dan juga di air. Fokus pencarian ke sektor 3 yang berada di sebelah kanan jalan dan sektor perairan dengan pemantauan permukaan air dan penyelaman. Total ada 500 lebih personel yang tergabung dalam tim SAR gabungan dari lintas organisasi dan instansi. Tim dibagi jadi 2 regu. Regu pertama melakukan pencarian di perairan Danau Toba menggunakan perahu karet dan alat pendeteksi di dalam air atau aqua eye. Sementara regu kedua fokus pencarian menggunakan alat berat dan didampingi tim scouting darat di area batas jalan menuju arah perbukitan. Pas hari ke-7 ini kami tim SAR gabungan akan mengerahkan seluruh kekuatan. Kita akan maksimalkan hari ini, baik itu pencarian melalui air dengan melakukan penyelaman, penyisiran, dan pencarian di darat yang terdampak baik itu sektor 2 maupun sektor 3 dengan menggunakan alat berat dan didukung oleh K9, sehingga seluruhnya hari ini kita akan kerahkan, kita akan maksimalkan bersama-sama. Kalau untuk di darat, sektor 2 atau 3, kita akan lebih fokus ke sektor 3. Karena untuk sektor 2 sudah selesai kita sapu, hanya ada sedikit saja yang perlu kita lakukan pencarian. Hari ini kita fokus dan akan mencari di sektor 3 yang memang di situ masih banyak material yang harus kita pindahkan. Kementerian Sosial memberikan layanan trauma healing pada orang tua dan anak di posko pengungsian banjir bandang di Desa Simangulampe, Kabupaten Humbahas. Trauma healing bertujuan menghilangkan trauma masyarakat korban banjir di posko pengungsian. Kita akan langsung pantau bagaimana perkembangan terbaru dari pencarian korban hilang bencana banjir bandang di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Kita akan langsung sapa jurnalis Kompas TV, Hendry Setiawan. Hendry, dari data terakhir yang Anda miliki, berapa total korban yang sampai saat ini masih dicari? Ya, Paskalis dan saudara, di hari ke-7 pencarian korban banjir bandang yang berada di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakara, Kabupaten Humbang Hasundutan ini, total jenazah ataupun total korban yang masih dinyatakan hilang atau masih dalam tahap pencarian itu sebanyak 10 orang. Dan juga memang tim SAR saat ini mengalami kesulitan ya, pencarian ini dikarenakan material lumpur dan juga batu setinggi hampir 5 meter menjadi kendala. Dan bukan hanya itu, zonanya juga sangat rawan akan adanya longsoran ataupun kejatuhan batu seperti itu. Dan sampai saat ini memang 17 alat berat diturunkan untuk membuka jalur dan mengevakuasi. Dan bukan hanya itu, anjing pelacak juga diturunkan untuk mencari keberadaan para korban yang ada, korban yang sampai saat ini masih dinyatakan hilang. Dan baru saja terjadi 2 operator alat berat mengalami sengatan listrik dan saat ini dibawa ke puskesmas terdekat untuk dilakukan penanganan medis. Seperti itu, Paskalis. Nah, lalu untuk hari ke-7 ini, memasuki hari ke-7, apa sebenarnya kendala tim SAR di masing-masing zona pencarian yang dibagi pada hari ini? Benar sekali, Paskalis. Untuk hari ke-7 ataupun hari terakhir pencarian korban banjir bandang yang terjadi di Humbahas ini, banyak kendala yang dialami oleh tim SAR gabungan ini, terutama kalau di bagian daratnya, yakni material-material batu yang sangat besar dan lumpur yang sangat banyak menjadi kendala. Bukan hanya itu, untuk mobilisasi juga untuk ke lokasi perbukitan tempat lokasi korban dinyatakan hilang juga masih kesulitan karena harus dikorek dengan alat berat. 17 alat berat sudah dikerahkan, namun kesulitan di darat sendiri memang terdapat pada batu-batu yang sangat besar. Sementara di air ataupun di danau sendiri, kesulitan jarak pandang di bawah air juga menjadi kendala bagi tim penyelam untuk pemantauan para korban yang diduga terbawa arus sampai ke Danau Toba. Seperti itu, Pak Sekali.
Namun demikian, di hari ketujuh ini SAR gabungan memaksimalkan pencarian ke zona 3 ataupun zona yang berada di sebelah kanan jalan besar. Ini dilakukan karena yang berada zona 2, maksud kami di zona 2 sudah clear dibersihkan di hari ke-6 pencarian kemarin. Bukan hanya itu, informasi yang didapatkan tim SAR gabungan dari korban-korban yang sempat selamat juga menjadi data tersendiri bagi tim SAR untuk mencari titik-titik korban yang diduga tertimbun seperti itu, Pascalis. Oke, berarti hari ini menjadi hari terakhir untuk pencarian dan hari ini sudah dibagi menjadi 3 pusat yang dibagikan 3. Selain itu, ini masih ada korban-korban juga yang berada di pengungsian, terutama anak-anak. Bagaimana kondisi mereka di posko pengungsian, Henry? Ya, bagi korban yang selamat ataupun yang selamat pasca banjir bandang terjadi, memang di pihak pemerintah Humbang Hasundutan sendiri sudah membuatkan posko di lokasi Kecamatan Bakti Raja, tepatnya di kantor camat Bakti Raja. Para pengungsi sekitar kurang lebih 80 orang memang ditempatkan di situ, namun memang di hari ke-7 saat ini memang sudah mengalami banyak kendala seperti sudah terserang penyakit ispa, penyakit perut, dan juga demam. Ini mungkin disebabkan karena cuaca dan tingkat stres yang dialami para korban di posko pengungsian. Maka dari itu banyak sekali ataupun dari Menteri Sosial sendiri memang melakukan berbagai treatment untuk menghilangkan trauma yang dialami para pengungsi. Seperti itu, Pascal. Baik, terima kasih laporan Anda langsung dari Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, jurnalis Kompas TV Hendri Setiawan.